pagi. Pagi luar biasa. Apa kabarnya anak-anak? Tangan. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran untuk mendapat keberkahan pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita dulu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Maka akan absen dulu. Ahmad Haryanto, Akbar, Alwi, Angel, Garian, Dana, Dirgi, David, Abid, Oda, Melisa, Lutfi, Melisa, Nur Astuti, Rado, Sylvia, Tiara, Zahra, nah, semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita kondisikan tempat duduk kita. Jika ada sampah, silakan diambil dan dibuang. Jangan jauh. Sudah diselesaikan? Sudah. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang, siapa yang masih ingat? Tentang su'abul iman atau cabang-cabang dari iman. Apa aja cabang-cabang dari iman? Cabang-cabang dari iman, ya. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah yang pertama, terus Takut pada Allah. apa lagi? Tawakal. Apa lagi? Beriman. Ada juga beriman kepada malaikat, artinya bagian dari pilar ke apa lagi? Iman kepada kitab-kitab, terus hari akhir. Terus ada yang disebut dengan qada dan itu pilar dari keimanan. Baik, sebelum masuk ke materi inti, kita akan membacakan dulu Al-Quran surah An-Nisa ayat 136.
Ini dalil tentang sila keimanan. Rasulullah akan membacakan, setelah itu perwakilan dari kalian untuk membacakannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Dari kalian ada perwakilan untuk membacanya, siapa? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah ya. Adapun tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini dengan materi tentang Syu'abul Iman. Yang pertama, menganalisis makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang dari iman. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua, mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Terus meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Di dalam iman itu ternyata banyak cabang-cabangnya, bukan cuma iman. Artinya misalnya takut kepada Allah bagian dari cabang iman. Bahkan di awal tadi Pak Nur, kebersihan, ada kebersihan juga bagian cabang dari iman. Ada kata-kata indah di dalam hadis yang sering kita dengar itu, an-nadzafatul minat, kebersihan sebagian dari iman. Itu prinsip orang yang beragama Islam, harus menjaga kebersihan. Kenapa? Bersih bagian dari iman. Bukan hanya dalam lingkungan kelas, kepada diri sendiri atau anggota badan harus dianjurkan untuk bersih. Ya. Terus ada juga tujuan pembelajaran kita membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang dari iman. Disiplin, jujur. Tahu jujur? Apa itu jujur? Jujur, berkata dengan kenyataan. Ya. Kan ada hadis itu ada 3 tanda orang munafik. Al-munafiqun salasun. Tanda orang munafik salah satunya jika dia berkata dia dusta. Ya. Artinya orang yang berkata dusta bukan, ibaratnya itu keimanan dia itu rendah karena dia bohong. Ya. Kalau dia jujur, itulah yang disebut dengan iman. Ya. Berkata jujur bagian dari keimanan. Sekarang tentang iman. Makna iman secara etimologis berasal dari kata amana yamunu. Imanan berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah iman ia membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Artinya kita sholat itu bagian dari keimanan. Kita berkata la ilaha illallah atau subhanallah atau masya Allah, itu bagian dari keimanan. Ketika kita mengucapkan kalimat masya Allah, bagian dari iman atau dimensi dari iman yang diucapkan
diucapkan dengan lisan. Kalau umpamanya kita puasa itu bagian dimensi yang dilakukan dengan perbuatan. Kalau kita meyakini adanya Allah, itu dimensi keimanan yang dibuktikan dengan hati. Karena ada 3 dimensi keimanan. Ada yang diyakini dengan hati, ada yang diucapkan dengan lisan, dan ada juga yang dibuktikan dengan perbuatan. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri kepada Allah. Hamba artinya orang yang butuh dengan Allah. Setinggi-tinggi pangkatnya orang, sekaya-kaya apa yang duitnya, uang, dia masih butuh dengan menandakan dia hamba. Tahap keimanan dibenarkan dalam qalbu atau diyakini dalam akan kebenaran yang disampaikan, diingkari dengan lisan. Tingkat keimanan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Tingkat keimanan ada yang disebut dengan yaumul yakin. Dalam pembangunan bahasa yaumul yakin ada keyakinan yang didasarkan kepada ilmu sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti, diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Terus ainul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan dengan dijelaskan menentukan bagi para ilmuwan. Terus hakul yakin. Hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada hak atau kebenaran sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul. Nah, ini pilar-pilar dari keimanan atau pondasi-pondasi iman, atau yang sering kita sebut dengan rukun iman. Ada? Nama petunjuk? Yang pertama, iman kepada Allah. Iman itu apa kemarin? Kepercayaan, keyakinan, ya, itu keimanan. Makanya rukun iman yang pertama itu harus yakin adanya Allah. Ada yang tidak yakin adanya Allah, imannya dipertanyakan. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Akan tetapi banyak jumlah malaikat kalau pengen dihitung, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Ada berapa kitab yang pernah Allah turunkan? Boleh dapat yakin atau percaya boleh, tapi mengamalkan keempat itu hanya satu yang boleh diamalkan, itu Al-Quran. Ada Allah pernah turunkan kitab Taurat, Allah turunkan kitab Zabur, ada Allah turunkan kitab Injil, dan terakhir hanya Al-Quran yang wajib kita pedomani. Tapi ketiga itu wajib dipercayai karena apa? Allah pernah turunkan dan ada Nabi yang menerimanya. Terus beriman kepada hari akhir atau yang sering kita kenal hari kiamat. Ya. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sugro atau yang kedua contoh dari kiamat yang kecil kematian, setelah itu banyak lagi
contoh-contoh kiamat sugro. Tapi kalau contoh kiamat kubro apa? Alam semesta selain ada yang disebut dengan timbulnya atau munculnya Dajjal, ya. Tapi belum terjadi. Kalau itu terjadi artinya sudah kiamat. Terus rukun iman yang keenam atau pilar iman yang keenam iman kepada qada dan qadar itu takdir. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah, atau dikenal dengan takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Baiklah, untuk proyek pada bab ini kita buat ada 4 kelompok, ya. Untuk kelompok yang pertama membuat map cabang iman yang dibuktikan dengan niat, akidah dan hati. Untuk kelompok 2 cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Untuk kelompok 3 cabang iman yang dibuktikan dengan anggota badan. Untuk yang kelompok 4 itu cabang-cabang dari keimanan. Sekarang Pak bagikan kertasnya, kalian membuat bagian-bagian atau contoh-contoh dari cabang keimanan. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua, sudah dapat semua. Untuk tugasnya paham? Untuk tugasnya paham? Apa yang harus dikerjakan? Paham? Ayo. Silakan dikerjakan per kelompoknya. Tulisnya dong. Jika ke hatinya ada apa-apa, boleh hati tidur. Cabang-cabang dari keimanan. Bentar, ini lagi proses. Ini loh judulnya ya. Iman kepada Allah.
sebenarnya itu namanya. Miring. Ini miring lah. Selesai. Tangan. Keren ya guys? Keren nggak? Mantap. Butuh waktu 60 hari. Satu jam. Hampir Ya, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai tugas yang diberikan, silakan dari kelompok kalian ada perwakilan untuk presentasikan di depan. Orang 3 atau 4 sambil membawa proyek yang sudah kalian buat. Silakan untuk kelompok pertama. Silakan tunjukkan karya kalian. Sana. Nah, inilah teman-teman. Inilah teman-teman hasil proyek dari kami kelompok 1. Mengamalkan amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Cabang-cabangnya yaitu haji bagi yang mampu, membayar zakat, berbakti kepada orang tua, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebaikan, haji bagi yang mampu, menjadi saksi ya dari dan tidak menutupi kebenaran, menghindari dari kemarin dari menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, menghadap menegakkan sholat, baik sholat fardu, sunnah, melaksanakan ibadah, bersedekah kepada anak-anak. Ya, baiklah itu saja. Baiklah itu saja penjelasan saya dari kelompok 1. Terima kasih bagi yang telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditepuk tangan kelompok pertama. Sekarang untuk kelompok kedua silakan perwakilan untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas dari kelompok 2, yaitu Iman itu terbagi menjadi boleh siapa? Pertama memenuhi janji, tawakal, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, bersyukur atas nikmat, memiliki lisan, mencintai orang lain, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan jujur. Baik, itu saja dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dipersilakan.
Baiklah, sekian tugas kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Agak dekat dulu. Baik. Pemutra. Dengan ini dengan hati iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Allah, sabar, iman kepada hari akhir, iman kepada kebaikan, iman kepada kita Allah, iman kepada marah, lebih hati hati mengenaikan amanah kasih sayang termasuk sayang selalu menghargai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah proyek yang kalian buat, contoh atau keimanan atau dimensi dari keimanan. Ada yang diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan, dan diucapkan dengan lisan. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari perwakilan kelompok. Ada? Sudah selesai. Bagaimana pelajaran hari ini? Susah dah? Paham dah? Sebelum Pak akhiri pelajaran hari ini, ada yang dari perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa? Ya. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah Sya'abul Iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat lebih dari 70 Sya'abul Iman. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sya'abul iman terbagi menjadi 77 dan setiap cabang merupakan amalan yang harus dilakukan oleh orang beriman. Sya'abul iman dibagi menjadi 3 kelompok dalam pembahasan, yaitu Sya'abul iman berhubung dengan niat, akidah, dan meliputi 30 cabang iman. Sya'abul iman yang berhubungan dengan lisan meliputi 6 cabang iman. Sya'abul iman yang berhubungan dengan anggota tubuh meliputi 40 cabang iman. Manfaat mengamalkan Sya'abul iman adalah memiliki iman yang kuat, mendapatkan surganya, berwawasan tauhid yang luas dan lurus, dan memiliki akhlakul karimah. Contoh manfaat Sya'abul iman terkait dengan akhlak, diantaranya membiasakan sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, kesimpulan ya. Sebenarnya setiap aktivitas yang kita lakukan selama di dunia ini harus dilandaskan dengan keimanan. Dan setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan itulah iman. Ya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan itulah keimanan. Baik yang kita ucapkan dengan lisan, ada juga yang kita buktikan dengan perbuatan, ada juga yang diyakini dengan hati. Setiap perbuatan baik itulah iman. Karena iman inilah yang nanti akan kita bawa. Harta yang banyak tidak berguna, duit yang banyak, emas yang berlimpah tidak berguna, karena ada 4 yang bisa dibawa mati, salah satunya keimanan. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, ya, kita akhiri dengan berdoa dulu untuk ketua kelas, dipimpin doanya.
Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kalau kita berdoa mulai. Doa saya. Baiklah, kita akhiri dengan ucapan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.